Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Pratiwi dari kelas Matematika 2019A. Di sini pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana itu pemrograman fungsional pada R atau R Studio. R pada intinya adalah bahasa pemrograman fungsional FP. Ini berarti menyediakan banyak alat untuk membuat dan manipulasi fungsi secara khusus. R memiliki apa yang dikenal sebagai fungsi kelas 1. Anda dapat melakukan apa saja dengan fungsi yang Anda dapat lakukan dengan vektor. Anda dapat menetapkannya ke variabel, menyimpannya dalam daftar, meneruskannya sebagai argumen ke fungsi lain, membuatnya di dalam fungsi, dan bahkan mengembalikannya sebagai hasil dari suatu fungsi. Pada kali ini dimulai dengan menunjukkan contoh yang memotivasi menghilangkan redundansi dan duplikasi dalam kode yang digunakan untuk membersihkan dan meringkas data. Kemudian Anda akan belajar tentang 3 blok penyusun pemrograman fungsional, yaitu fungsi anonim, penutupan atau fungsi yang ditulis oleh fungsi, dan daftar fungsi. Potongan-potongan ini disatukan dalam kesimpulan yang menunjukkan bahwa bagaimana membangun seperangkat alat untuk integrasi numerik. Mulai dari primitif yang sangat sederhana. Ini adalah tema berulang di FP, mulai dengan blok bangunan kecil yang mudah dipahami, gabungkan ke dalam struktur yang lebih kompleks, dan terapkan dengan percaya diri. Diskusi tentang pemrograman fungsional ini berlanjut dalam 2 bab berikut ini. Fungsional mengeksplorasi fungsi yang mengambil fungsi sebagai argumen dan mengambil vektor sebagai output, dan operator fungsi mengeksplorasi fungsi yang mengambil fungsi sebagai input dan mengembalikannya sebagai output. Adapun motivasi bayangkan Anda telah memuat file data seperti di bawah ini yang menggunakan 99 untuk mewakili nilai yang hilang. Anda ingin mengganti semua 99 dengan NA. Misalnya, iteran atau Ctrl Enter. Contohnya ada seperti ini. Kemudian saat pertama kali mulai menulis kode R, Anda mungkin telah memecahkan masalah dengan salin dan tempel. Misalnya ada contohnya seperti ini. Iteran atau Ctrl Enter. Contohnya seperti itu. Kemudian, satu masalah dengan salin dan tempel adalah mudah membuat kesalahan. Bisakah Anda menemukan keduanya di blok di atas? Kesalahan ini adalah inkonsistensi yang muncul karena kami tidak memiliki deskripsi otoritatif dari tindakan yang diinginkan, atau ganti 99 dengan NA. Menduplikasi suatu tindakan membuat lebih mungkin terjadi dan membuat lebih sulit untuk mengubah kode. Misalnya, jika kode untuk nilai yang hilang berubah dari 99 menjadi 9999, Anda harus membuat perubahan di beberapa tempat. Kita dapat mulai menerapkan ide FP dengan menulis fungsi yang memperbaiki nilai yang hilang dalam satu vektor. Contohnya seperti ini. Contohnya itu seperti ini. Kemudian ini mengurangi kemungkinan kesalahan tetapi tidak menghilangkannya. Anda tidak dapat lagi mengetik minus 98 secara tidak sengaja, bukan minus 99. Tetapi
Anda masih dapat mengacaukan nama variabel. Langkah selanjutnya adalah menghilangkan kemungkinan sumber kesalahan ini dengan menggabungkan dua fungsi. Satu fungsi fix missing mengetahui cara memperbaiki satu faktor, yang lain Lepli tahu bagaimana melakukan sesuatu untuk setiap kolom dalam bingkai data. Nah, Lepli mengambil 3 input, X, sebuah daftar F, fungsi, dan argumen lain untuk diteruskan ke F. Ini menerapkan fungsi ke setiap elemen daftar dan mengembalikan daftar baru. Lepli X F setara dengan loop for berikut. Misalnya, kita Ctrl Enter. Nah, Lepli yang sebenarnya agak lebih rumit karena diimplementasikan dalam C untuk efisiensi, tetapi inti dari algoritmenya sama. Lepli disebut fungsional karena mengambil fungsi sebagai argumen. Fungsi fungsional adalah bagian penting dari pemrograman fungsional. Nah, kita dapat menerapkan Lepli untuk masalah ini karena bingkai data adalah daftar. Kami hanya perlu sedikit trik yang rapi untuk memastikan bahwa mendapatkan kembali bingkai data bukan daftar. Nah, alih-alih menetapkan hasil Lepli ke DF, kami akan menetapkannya ke DF. Aturan R yang biasa memastikan bahwa kita mendapatkan bingkai data bukan daftar. Nah, jika ini mengejutkan, Anda mungkin ingin membaca subsetting dan tugas. Dengan menggabungkan bagian-bagian ini, kita akan mendapatkan fix missing function. Sebagai contoh, nah, kode ini memiliki 5 keunggulan dibandingkan salin dan tempel. Ini lebih kompak. Jika kode untuk nilai yang hilang berubah, itu hanya perlu diperbarui di satu tempat. Ia bekerja untuk sejumlah kolom. Tidak ada cara untuk melewatkan kolom secara tidak sengaja. Nah, tidak ada cara untuk secara tidak sengaja memperlakukan satu kolom berbeda dari yang lain. Nah, sangat mudah untuk menggeneralisasi teknik ini ke subset kolom. Nah, adapun contohnya, nah, ide kuncinya adalah komposisi fungsi. Ambil dua fungsi sederhana, satu yang melakukan sesuatu untuk setiap kolom, dan satu yang memperbaiki nilai yang hilang, dan menggabungkannya untuk memperbaiki nilai yang hilang di setiap kolom. Menulis fungsi sederhana dapat dipahami secara terpisah dan kemudian disusun adalah teknik yang ampuh. Nah, bagaimana jika kolom yang berbeda menggunakan kode yang berbeda untuk nilai yang hilang? Nah, Anda mungkin tergoda untuk menyalin dan menempel, misalnya. Kita Ctrl Enter atau Run. Nah, contohnya itu seperti ini. Nah, selanjutnya seperti sebelumnya, mudah untuk membuat bug. Sebagai gantinya, kita bisa menggunakan penutupan. Nah, fungsi yang membuat dan mengembalikan fungsi, penutupan memungkinkan kita untuk membuat fungsi berdasarkan template. Misalnya, nah contohnya itu seperti ini. Kita run atau Ctrl Enter. Nah, hasilnya itu ada NA minus 99 NA.
Nah, selanjutnya, argumen tambahan dalam hal ini Anda dapat berargumen bahwa kita harus menambahkan argumen lain. Misalnya, seperti ini. Kita kembali Ctrl Enter. Nah, misalnya seperti ini. Dan itulah solusi yang masuk akal di sini, tetapi tidak selalu bekerja dengan baik di setiap situasi. Nah, kita akan melihat kegunaan yang lebih menarik untuk penutupan di MLA. Nah, sekarang pertimbangkan masalah terkait setelah Anda membersihkan data, Anda mungkin ingin menghitung kumpulan ringkasan numerik yang sama untuk setiap variabel. Anda dapat menulis kode seperti ini. Ada min, median, SD, dan lain-lain. Nah, kemudian kita Ctrl Enter. Ada min 6.16667. Kemudian mediannya SD, Mat, IQR. Kemudian min, median, SD, Mat. Nah, salah satu pendekatannya adalah dengan menulis fungsi ringkasan dan kemudian menerapkannya ke setiap kolom. Misalnya, summary function. Kemudian kita Ctrl Enter. Nah, itu awal yang bagus, tetapi masih ada beberapa duplikasi lebih mudah untuk melihat apakah kita membuat fungsi ringkasan lebih realistis. Nah, contohnya itu seperti ini. Nah, contohnya itu seperti ini. Kemudian kelima fungsi dipanggil dengan argumen yang sama, X dan NARM. Nah, diulang 5 kali seperti biasa. Duplikasi membuat kode kita rapuh, lebih mudah untuk memperkenalkan bug dan lebih sulit untuk beradaptasi dengan perubahan persyaratan. Nah, untuk menghapus sumber duplikasi ini, Anda dapat memanfaatkan teknik pemrograman fungsional lainnya, menyimpan fungsi dalam daftar. Misalnya, misalnya itu seperti itu. Kemudian, ini membahas teknik secara lebih rinci, tetapi sebelum Anda dapat mulai mempelajarinya, Anda perlu mempelajari alat FP paling sederhana, itu fungsi anonim. Nah, fungsi anonim dalam R, fungsi adalah objek dalam dirinya sendiri. Mereka tidak secara otomatis terikat pada sebuah nama. Tidak seperti banyak bahasa, misalnya C, C++, Python, dan Ruby. Nah, R tidak memiliki sintaks khusus untuk membuat fungsi bernama. Saat Anda membuat fungsi, Anda menggunakan operator penugasan reguler untuk memberinya nama. Jika Anda memilih untuk tidak memberi nama pada fungsi tersebut, Anda akan mendapatkan fungsi anonim. Nah, Anda menggunakan fungsi anonim ketika tidak sepadan dengan usaha untuk memberinya nama, misalnya lebih filter dan integrate. Nah, ada 22, 29, 30, 2, 23, dan 6. Nah, seperti semua fungsi di R, fungsi anonim memiliki formal body dan parent environment. Misalnya ada formal body dan environment. Kita copy.
Kemudian kita kontrol enter. Nah, contohnya itu seperti ini. Nah, Anda dapat memanggil fungsi anonim tanpa memberinya nama, tetapi kodenya agak sulit dibaca karena Anda harus menggunakan tanda kurung dalam dua cara berbeda. Yang pertama, yaitu untuk memanggil fungsi, dan yang kedua untuk memperjelas bahwa Anda ingin memanggil fungsi tersebut. Nah, fungsi anonim itu sendiri sebagai lawan dari memanggil fungsi mungkin tidak valid di dalam fungsi anonim. Misalnya, ini kita kontrol enter. Nah, itu contohnya. Ada 3 function x tambah 3, 13 atau 13, dan fungsi x tambah 3, f10, 13. Nah, Anda dapat memanggil fungsi anonim dengan argumen bernama, tetapi melakukannya adalah pertanda baik bahwa fungsi Anda memerlukan nama. Nah, salah satu kegunaan paling umum untuk fungsi anonim adalah untuk membuat penutupan fungsi yang dibuat oleh fungsi lain. Penutupan dijelaskan di bagian berikut ini. Nah, adapun latihan diberikan sebuah fungsi seperti min, match found, memungkinkan Anda menemukan sebuah fungsi. Nah, gunakan Lepley dan fungsi anonim untuk menemukan koefisien variasi atau deviasi standar dibagi rata-rata untuk semua kolom dalam kumpulan data Metcalfe. Nah, gunakan integrasi dan fungsi anonim untuk menemukan area di bawah kurva untuk fungsi berikut. Gunakan Wolfram alpha untuk memeriksa jawaban Anda. Misalnya ada y sama dengan x kuadrat kurang x dalam 0,10, dan seterusnya. Nah, aturan praktis yang baik adalah bahwa fungsi anonim harus muat dalam satu baris dan tidak perlu menggunakan tanda kurung kurawal. Nah, tinjau kode Anda di mana Anda bisa menggunakan fungsi anonim alih fungsi bernama, di mana Anda seharusnya menggunakan fungsi bernama alih fungsi anonim. Nah, adapun penutupan, objek adalah data dengan fungsi, penutupan adalah fungsi dengan data. Nah, salah satu penggunaan fungsi anonim adalah untuk membuat fungsi kecil yang tidak layak disebutkan namanya. Penggunaan penting lainnya adalah untuk membuat penutupan. Fungsi yang ditulis oleh fungsi penutupan mendapatkan namanya karena mereka menyertakan lingkungan fungsi induk dan dapat mengakses semua variabelnya. Nah, ini berguna karena memungkinkan kita untuk memiliki dua tingkat parameter, tingkat induk yang mengontrol operasi dan tingkat anak yang melakukan pekerjaan. Contohnya, berikut ini menggunakan ide ini untuk menghasilkan keluarga fungsi daya di mana fungsi induk power membuat dua fungsi persegi dan kubus. Nah, misalnya seperti ini. Dan kita kontrol enter. Nah, ada del 4, 16, 8, dan 64. Saat Anda mencetak penutupan, Anda tidak melihat sesuatu yang sangat berguna. Misalnya, itu seperti ini. Nah, definisi fungsi, Anda seharusnya sudah familiar dengan definisi fungsi dalam R. Misalkan Anda ingin menulis sebuah fungsi untuk menghitung akar kuadrat dari suatu bilangan dan ingin melakukannya dengan menggunakan algoritma Newton. Nah, misalnya, kita kontrol enter. Nah,
Anda kemudian dapat menggunakan fungsi ini untuk mendapatkan akar kuadrat dari satu angka, misalnya SQRT Newton 16,2. Nah, maka hasilnya itu ada 4.00122. Nah, kami menggunakan loop sementara di dalam tubuh fungsi. Tubuh fungsi adalah instruksi yang mendefinisikan fungsi. Anda bisa mendapatkan tubuh fungsi dengan body sum function. Dalam bahasa pemrograman fungsional murni, seperti Haskell, loop tidak ada. Bagaimana Anda bisa memprogram tanpa loop? Anda mungkin bertanya, dalam pemrograman fungsional loop digantikan oleh rekursi. Yang telah kita bahas di bab sebelumnya, mari kita tulis ulang contoh kecil kita di atas dengan rekursi. Nah, misalnya kemudian kita run atau control enter, kemudian SQRT Newton recurse. Nah, hasilnya sama, yaitu 4.00122. Nah, R bukan bahasa pemrograman fungsional murni, jadi kita masih bisa menggunakan loop atau baik while atau for loop di badan fungsi kita. Nah, seperti yang dibahas dalam bab sebelumnya, sebenarnya lebih baik dari segi kinerja menggunakan loop daripada rekursi, karena R tidak dioptimalkan untuk panggilan ekor. Saya tidak akan membahas detail tentang apa itu pengoptimalan panggilan ekor, tetapi ingatlah bahwa jika kinerja penting, loop akan lebih cepat, namun terkadang lebih mudah untuk menulis fungsi menggunakan rekursi. Saya pribadi cenderung menghindari loop jika kinerja tidak penting karena menurut saya kode yang menghindari loop lebih mudah dibaca dan didebug. Namun mengetahui bahwa Anda dapat menggunakan loop adalah hal yang meyakinkan dan mengenkapsulasi loop di dalam fungsi memberi Anda manfaat menggunakan fungsi dan loop. Di bagian selanjutnya, saya akan menunjukkan kepada Anda beberapa fungsi bawaan yang mungkin untuk menghindari penulisan loop dan yang tidak bergantung pada rekursi sehingga kinerja tidak akan dikenakan sanksi. Nah, sifat fungsi. Fungsi matematika memiliki properti nice. Nah, kita selalu mendapatkan output yang sama untuk input yang diberikan. Ini disebut transparansi referensial dan kita harus bertujuan untuk menulis fungsi R kita sedemikian rupa, misalnya fungsi berikut. Nah, fungsi di atas adalah fungsi transparan referensial. Kami selalu mendapatkan hasil yang sama untuk setiap X yang kami berikan untuk fungsi ini. Nah, misalnya increment. Kemudian kita kontrol enter, nah hasilnya adalah 11. Nah, akan selalu menghasilkan 11, namun yang ini bukan fungsi transparan referensial karena nilainya tergantung pada variabel global spam. Nah, misalnya ini. Nah, misalnya ini akan menghasilkan 11 jika spam sama dengan 1.
Nah, akan menghasilkan 11 jika spam sama dengan 1, tapi bagaimana jika spam sama dengan 19? Nah, spam sama dengan 19 itu hasilnya adalah 29. Nah, untuk menjadikan increment opaque sebagai fungsi transparan referensial, cukup menjadikan spam sebagai argumen. Nah, seperti ini. Nah, sekarang bahwa jika ada variabel global yang disebut spam, ini tidak akan mempengaruhi fungsi kita. Nah, ini karena variabel spam yang didefinisikan di badan fungsi adalah variabel lokal. Nah, properti lain yang mahir dalam nilai pemrograman fungsional adalah bahwa fungsi seharusnya tidak memiliki atau sangat terbatas efek samping. Nah, ini berarti bahwa fungsi tidak boleh mengubah status program Anda. Misalnya, fungsi ini yang bukan fungsi transparan referensial. Misalnya ini. Nah, misalnya ini, dan jika Anda melihat di panel lingkungan, Anda akan melihat bahwa count iter sama dengan 0. Sekarang panggil fungsi ini dengan argumen berikut. Nah, misalnya ini. Kita panggil, nah hasilnya itu 1264911. Nah, adapun print count iter. Nah, itu hasilnya adalah 9. Nah, itulah sedikit yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.